من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته الطيب الطاهر أسد أقامه ملال معلم محمد بن عبد الله الحداد فاتحة. يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai di mana? 117 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ummati la lan tastami'a ala dhalalatin fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, lan tajtami'a ala dhalalatin, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, jika kalian mendapati banyak khilaf, maka fa'alaikum bisawadil a'dham, ikutilah pendapat mayoritas. Begitu. Jadi kan umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Kesesatan sawadul a'dham artinya kebanyakan mayoritas ulama. Ya alhamdulillah sekarang ini ya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah yang disepakati para ulama. Ya, baik itu akidahnya atau madhabnya, keyakinan-keyakinannya, itu tidak lepas daripada mayoritas ulama dari dulu sampai sekarang, itu ahlu sunnah alhamdulillah. Ya, adapun sekarang nanti di generasi berikutnya mereka sepakat misalnya mayoritas jadi orang yang enggak masuk dalam itu, ya, karena itu generasi yang sudah sepakat hampir dari sekian tahun. Adapun kayak pemahaman-pemahaman yang ada zaman sekarang yang aneh-aneh walaupun banyak, itu tidak akan lama. Ya, yakinilah itu ya. Seperti dahulu ada beberapa aliran yang aneh-aneh, itu akan habis dengan begitu. Habis pasti. Ya, makanya mayoritas umat Islam berkeyakinan, ya seperti keyakinan kebanyakan ulama, Imam Bukhari, Imam A'immah, ya, Imam Muslim, Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhum, Imam Ghazali, itu keyakinan-keyakinannya seperti itu. Ya, sama itu. Artinya kalau kita lihat ada aliran baru, ada jangan ikut-ikutan, itu maksudnya begitu. Ya, ada aliran baru berbayar lagi. Ya, ada aliran baru pakai iuran, ikut juga. Dijamin surga, percaya dijamin surga. Yang menjamin aja nggak pasti masuk surga, gimana dia mau menjamin orang? Ya. Tsumma innal ummah iftaraqat ala 73 firqatan. Kemudian umat ini nanti kelak akan terpecah menjadi atau menjadi bagian berapa? 73. Salah ala 73. 73. Lakin kullu firqatin tahta dairatit tauhid. Ini
Ini yang kemarin kita bahas. Habib Muhammad di sini dalam kitab beliau mengambil pendapat, kan kita sering bilang 73 semuanya di neraka. Kecuali satu yang masuk surga. Berarti itu aliran makanya semua saling mengklaim. Begitu kan? Yang paling benar itu. Nah, beliau mengatakan ini semua iftaraqat, ada aliran yang macam-macam ini menurut beliau ini ya. Semua masih dalam tauhid. Muwahhid. Ya. Semua artinya bertauhid kepada Allah. Mengesahkan Allah, enggak ada yang seperti yang dituduhkan orang, itu maksudnya gitu. Ya. Faman qada alaihi bin nar minal muwahhidin min ayyil firaq fala budda an yakhruja minha bisyafa'ah. Kalau dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bertauhid, maka sekalipun dia harus masuk surga, masuk neraka, faman qada alaihi minal muwahhidin. Barang siapa yang ditetapkan baginya untuk masuk ke dalam neraka padahal dia termasuk muwahhidin, artinya dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, fala budda an yakhruja. Maka wajib pasti dia akan keluar walaupun mampir ke neraka. Dengan apa? Bisyafa'ah, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak bisa kita klaim sendiri. Kalau enggak golongan saya enggak dapat syafaat gitu. Ya, itu main-main seperti itu, enggak boleh seperti itu ya. Semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang beliau ini tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 bagian. Ya, kulluha finnar illa wahidah. Gimana ini hadis yang tadi? Kulluha finnar, semuanya masuk di neraka, ya, illa wahidah, kecuali yang satu. Siapa yang satu itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang seperti apa? Ya seperti ini kata Rasulullah di zamannya, ya, ajarannya ya Islam aja, nggak usah pakai embel-embel Islam sana Islam sini, ya Islam aja begitu. Ada yang tambah-tambahan tuh sekarang. Ada merek-merek yang lain, jangan ikut-ikutan. Kata Rasulullah, ma'ana alaihi. Zaman Rasulullah ada nggak itu? Ada nggak tambah-tambahan Islam Nusantara, ada nggak? Zaman Rasulullah, kata Rasulullah, yang mau selamat ma'ana alaihi. Nah, sudah nggak usah pakai Islam sana Islam situ, ya. Islam cinta, Islam apa lagi itu macam-macam ya. Sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi, dan juga ikut para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahul Hakim wa ghairuhu. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah fi Kitabil Iman. Habib Muhammad, ya, Habib Muhammad Habaib itu luar biasa hatinya. Ya, para ulama itu. Ibnu Taimiyah ini dalam sebagian fatwa-fatwanya banyak yang nyeleneh, ya, nyimpang daripada mayoritas ulama, tapi ada yang baik tetap diambil. Itu orang biasanya kalau udah benci sama orang, apanya aja jelek, kan gitu. Enggak. Kalau para ulama enggak begitu, ya. Kalau ada yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Ya. Beliau menukil ini, taftariqu ummati, dia mengatakan dalam kitab Al-Iman, wa man qala inna sintaini wa sab'in, ya, inna sintaini wa sab'ina firqatan kul wahidah minhum kullu wahidah minhum takfuru kufran yakhruju 'anil millah. Ya, bahwa ada 72, berarti kan tadi terbagi menjadi 73. Yang satu masuk surga, yang satu, yang 27
yang 72 sisanya berarti di neraka. Ya. Berarti masuk neraka kan apa? Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah di sini, kalau keyakinan yang seperti ini berarti yang 72 masuk neraka, faqad khalafal kitab wa sunnah, ya, wa ijma'il sahabah, maka dia telah menyelisihi sunnah dan kitab Al-Quran dan sunnah, begitu juga ijma'nya para sahabat. Wa ijma'il a'immal arba'ah, ya, juga ijma'nya para a'immah al-arba'ah wa ghairil arba'ah dan selainnya. Kenapa dia menyelisihi pendapatnya? Falaysa fihim man kafar wahidah minal firaq. Padahal kalau dia mengatakan 73 berarti sisanya masuk neraka, ini menyelisihi pendapat para ulama, pendapat para sahabat. Gitu. Ya. Kalau dianggap itu kufur, maksudnya kafir. Mereka enggak kafir. Mereka orang Islam juga. Ya, mereka orang Islam dan dia akan, kalau Islam bertauhid berarti dia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi Kanzil Ummal, disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal, an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman qala sa'altu Aba Ja'faril la'allahu yakni al-Imam Baqir, ya, Muhammad bin Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sibit. Yang dimaksud di sini Aba Ja'far adalah Imam Muhammad Al-Baqir, ya. Imam Muhammad Al-Baqir yang diklaim oleh orang Syiah imamnya mereka, enggak, itu imamnya Ahlus Sunnah. Ya, jangan juga kita kemudian takut, khawatir, oh ini jangan, ini imamnya, enggak, itu imamnya Ahlus Sunnah dan itu semua, ya, daripada Imam Muhammad Al-Baqir bin Sabah bin Ali Zainal Abidin, ya, anaknya Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu bin Husain bin Imam Husain, ya, ibn Imam Ali wa ummuhu Fatimah Zahra bintar Rasul. Ya. Hal fi hadhihi al-ummah kafar atau kufrun? Qala la a'lamuhu. Wala syirkun? Qultu famadha? Qala baghi. Ya. Jadi kalau tadi Imam Ja'far, Imam Muhammad Al-Baqir ditanya, apakah di umat ini ada yang kufur? Kok sampai masuk dalam neraka? Itu apa kufur? Enggak. Syirik? Enggak juga. Bukan syirik, bukan kafir. Yang ada apa? Bagyun. Bagi. Ya. Bagi karena dia melakukan kejahatan. Banyak orang jahat kan? Orang Islam. Ya. Tapi enggak bisa dibilang kufur seperti keyakinan dari orang-orang Wahabi biasanya. Nanti ini beliau menjelaskan itu. Oh, kalau selain dia, khalas. Jangankan sampai akidah yang repot-repot kalau begitu, ya. Kalau mereka ini paling gampang masukin orang ke neraka kan. Maulid aja, udah neraka maksud. Maulid. Ya Rabbi bil Mustafa, oh neraka. Langsung kasih tiket deh. Ya. Ada orang bakar dupa, nggak ngerti apa-apa. Nisfu Syaban, oh masuk neraka. Nisfu Syaban. Kita mau masuk surga, sebenarnya dipaksa masuk. Padahal tidak pernah dinobat ada pelantikan kepengurusan kenerakaan, kan nggak ada, ya. Panitia kenerakaan belum pernah dilantik gitu, ya. Jadi gimana maksudnya menyikapinya? Ya biarin aja, dia bilang, oh itu masuk neraka. Ya, biarin aja, dia juga nggak tahu dia masuk surga atau neraka, ya. Jadi kita jangan terlalu bingung, ya. Waktu dibilang neraka, memang punya inti neraka, ya. Memang ada anggotanya inti punya, anggota kenerakaan, ada nggak itu? Agak ada. Udah, berarti kita jangan ambil pusing itu omongan yang begitu, ya. Wirid baca bersama-sama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, bid'ah, masuk neraka. Apa aja masuk neraka? Ya. Terus yang di surga siapa?
Hah? Ini beliau akan menyindir secara halus. Saya perjelas karena antum nggak paham nanti. Nanti nggak paham maksudnya ini ke arahnya ya. Wa dzakara al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fi ba'di rasailihi inna fi riwayah innal firaq kullaha fil jannah illa firqatan wahidah. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan semua di surga kecuali satu. Riwayat juga untuk pembanding namanya. Kalau tadi kan satu yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Tapi ada riwayat juga satu yang masuk neraka, sisanya masuk. Nah ini lebih gampang supaya cepat damai berarti gitu ya. Udah jangan klaim lah, jangan bilang kamu yang masuk surga. Ya, ma'aluhum ya ilal jannah. Jadi masuk nanti akhirnya mereka kembali ke surga. Li'annahum matu 'ala tauhid. Karena mereka akan mati dalam keadaan tauhid. Karena diakui umat Nabi Muhammad. Kan begitu. Akan terpecah umatku. Berarti umatku apa? Kalau umatku apa? Muslim. Muslim. Ya. Adapun pemahaman sedikit yang mereka menyimpang, ya menyimpang. Dosa yang dia lakukan, dosa, tetap dosa. Di situ nanti dia tapi tidak akan mengekalkan di dalam neraka. Ya. Wa sahaha hadhihi riwayah al-Imam Syaukani wa alaihi qaul Sayyid Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syab al-Alawi. Ya. Al-Mutawaffa sanah 1341 nadhiman. Ya, ini dijadikan nadham ya. Wa haditsu ini kesimpulannya. Ada tadi kan ada 73, 72 di neraka atau yang bagaimana ini? Nah, di sini ada Al-Imam Abu Bakar bin Syahab ya menjadikan dinadhamkan itu pendapat ini tadi ya. Wa haditsu yaftariqun nasara wal yahudu wa ummati firaqan ya. Firaqan rawat Tabarani, hadis yang meriwayatkan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ya dan umatku akan terpecah bagiannya 70 sekian. Itu diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Ya, lakin ini enggak enak dilihat matanya. Apa? Lakin ziyadatu kulluha fin nari illa firqatan lam yahlu min ta'ani. Udah enggak apa-apa, biar aja. Ya. Ini kan penutupan udah tawakuf. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan lakin ada ziyadah, ada tambahan kulluha finnar. Begitu kan? Kulluha finnar illa firqatan lam yahlu min ta'ani. Ini tidak bersih daripada koreksi para ulama maksud gitu. Ini enggak bersih. Kalau yang tambahan satu masuk neraka itu, kalau hadis umatku akan terpecah itu sepakat adanya. Tapi tambahan semuanya di neraka kecuali satu, nah ini riwayat ini tidak bersih daripada koreksi para ulama. Artinya ulama masih tidak sepakat tentang ini tadi. Ya. Bal kulluhum fi jannatin wu'idu biha. Tetapi justru semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Ya, wu'idu biha, sudah dijanjikan dengan semua tadi sebagai umat Nabi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadlan wa ihsanan minar rahmani. Karena apa? Anugerah pemberian yang besar daripada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Gitu. Wa idza aradta sahiha ma auradtuhu fandur fatawal Hafidz Syaukani. Gitu ya.
jika kamu mau mencari mana yang benar daripada riwayat ini tadi, maka lihatlah fatwa daripada Al-Hafidh Asy-Syaukani, daripada Imam Asy-Syaukani. Ya. Falaqad ata fiha bima yashfil ghalila, ya, minad dalili wa awdahil burhani. Imam Syaukani telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang kira-kira bisa menyembuhkan, gitu ya. Yashfil ghalil itu artinya bisa memuaskan. Ya, ini jawabannya gimana sih kok 1/3 katanya masih 27? Itu semua dijawab oleh Imam Syaukani, ya. Dengan dalil yang jelas. Jadi kalau ada pendapat orang yang mengatakan, apalagi zaman sekarang itu ya, oh gampang itu, hadis dhaif. Udah jangan terlalu repot lah itu ya. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Karena hadis dhaif menurut imam ini belum tentu dhaif oleh yang lain, para imam. Kalau bukan ahlinya lebih baik diam saja. Itu. Yang mau kerjain, ya. Yang enggak tinggalkan. Tapi karena ini keyakinan, maka kita mengambil jalan tadi, husnudzon pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau juga ada pendapat yang mengatakan bagaimana? Kulluha finnar. Ya, itu tadi kalau dikatakan 73, yang mana ada sebagian orang sampai mencatat aliran ini semua dikumpulin, dipaksain sampai 73, baru yang ini yang nyuci masjidnya kalau ada orang Islam, ini yang satu yang benar ini. Yang dipel itu, ya. LDII maksudnya, ya. Iya, yang lain semua masuk neraka kecuali satu. Begitu. Nanti yang satu lagi yang klaim lagi, dibikin lagi. Kan kita belum selesai nih. Masih akan tambah lagi kan? Aliran-aliran yang dulu nggak ada sekarang sudah bermunculan. Bisa lebih, bisa 700 lebih. Bukan 73. Ya. Gitu kan? Nah, maksud ini gambaran bahwa akan ada tadi. Bagaimana yang dimasukkan kalau dia sampai menyimpang keluar dari millah, itu pasti dia seolah-olah Islam tapi bukan Islam. Nah, itu yang masuk ke dalam neraka, ya. Wa fi Kashfil Khafa disebutkan dalam kitab Kashful Khafa min haditsil Uqaili an Anas ar-riwayah allati dzakaraha al-Imam al-Ghazali, ya, wa nahwaha, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam taftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73. Bid'ah itu berarti 3 sampai ke 9. Ya. Kulluha fil jannah illa firqatan. Semuanya masuk surga. Jadi ada 2 riwayat. Enggak bisa kita paksakan itu ya. Ada 2 riwayat, firqatan wahidah. Ya. Qalu man hum ya Rasulullah? Ya, siapa yang tidak masuk surga itu? Qalu hum, siapa ya Rasulullah? Humuz zanadiqah. Itu adalah orang-orang yang zindik. Ngakunya Islam tapi dia zindik. Naudzubillah. Apa zindik itu? Ya ateis. Enggak percaya sama Allah, tapi dia ngakunya Islam. Yang sudah mulai nyerempet-nyerempet hal-hal yang menakutkan itu tadi. Kan banyak. Ya. Aliran-aliran ya, yang mengatakan ya dia nggak percaya akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya Islam tapi dia nggak percaya. Ada kan? Ada, nggak banyak, ada. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi yang pasti ngakunya Islam tapi dia nggak percaya sama Allah. Ada kan? Ada. Ya. Orang Islam yang komunis ada nggak? Islam tapi komunis. Aneh ini kan? Dia Islam, tapi komunis partainya. Zanadik itu namanya. Ya, zindik. Ya. Jadi Islamnya apa? Ya, supaya KTP-nya ada agamanya. Begitu. Ya.
falyahdhar al-musyfiq ala dinihi min isa'ati dhann bil muslimin. Nah, ini yang paling penting. Beliau mengatakan hendaknya berhati-hati bagi seorang muslim ya yang ingin merawat agamanya, al-musyfiq ala dinihi. Artinya kita kan kepengen agama kita itu baik. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta agamanya bagus, selamat ya. Badan kita selamat, juga akidah kita selamat di dunia wal akhirah. Ya. Min isa'ati dhann bil muslimin, agar jangan sampai orang yang tadi ingin menyelamatkan agamanya jangan sampai berburuk sangka kepada orang muslim. Itu. Wa husnul dhann bi nafsihi. Ya. Kalau kepada orang muslim dia berburuk sangka, ya, wa ihsanid dhann bi nafsihi. Tapi kalau sama dirinya benar terus. Ada ya? Ada. Kan begitu. Kalau orang lain dikoreksi terus. Enggak benar ini, enggak benar. Ya, ini enggak nyunah, yang ini salah ini. Ya, itu enggak ada dalilnya, itu orang ngerti enggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi kalau buat dirinya, saya yang paling mengerti. Kan begitu, ya. Imma fil akidah, itu bisa terjadi akidahnya nggak benar itu, ya. Akidah orang dikoreksi, ya. Wa imma fil amal, orang baca Yasin 3 kali, nisfu Sya'ban, amal, itu kan amal orang, keyakinan. Saya yakin itu baik, maka kita kerjakan. Maulid itu bagus karena kita ingat Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu bagus supaya kita ingat bahwa ada perintah sholat. Kemudian kita mengingat terus. Kan baik itu semuanya. Kita meyakini baik. Amal gitu ya. Kita melakukan sesuatu karena kita meyakini baik. Kita koreksi amal orang, boleh nggak? Nggak gitu kamu semestinya. Ya. Kamu jadi orang Islam jangan begitu. Ini nggak boleh. Kalau orang jahil itu boleh ya. Kalau orang yang alim, para ulama, masa mau juga kita koreksi juga? Kamu nggak benar. Misalnya gitu ya. Al-Hafidh Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu misalnya. Bisa nggak orang sekarang bilang kamu salah, ya? Amalmu itu nggak benar itu. Kamu bikin maulid itu nggak benar itu. Ya, bikin Isra Mi'raj itu nggak benar itu. Itu amalnya orang. Nah, itu maksudnya. Jangan jadi orang yang seperti itu, maksudnya begitu. Ya, jangan suka koreksi orang, ya. Suudzon kepada orang. Faman za'ama annahu khairun nas. Ini kan babnya bab apa ini tadi? Masih bab apa tadi? Bab kibir ini ya. Babnya bab kesombongan ini. Kenapa jadi orang seperti itu? Kesombongan itu bisa dari ilmu, bisa dari amal, bisa dari akidah. Bisa dia merasa akidahnya paling benar, bisa amalnya paling benar, sunnahnya paling dia tahu, semuanya paling tahu, bisa terjadi. Ya. Faman za'ama annahu khairun nas. Barang siapa yang mengklaim dirinya adalah dia sebaik-baik manusia, fahuwa syarruhum, maka dia adalah orang yang paling buruk. Jadi orang yang mengklaim dirinya ada orang yang paling baik, maka dia orang yang paling buruk. Ya. Faqad asnau ala rajulin. Ya. Faqad asnau ala rajulin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, mereka sedang memuji-muji orang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji-muji orang yang ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bilang, "Itu ada orang baik ya Rasulullah, itu orang baik dipuji-puji depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fa aqbala data yaumin, suatu saat orang yang dipuji tadi datang. Ya. Suatu hari dia datang. Kalau di bukunya, kitabnya Abuya jelas itu waktu dipuji ya di dalam masjid, kemudian dia datang. Yang dibilang orang baik tadi. Halo ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakarnahu lak. Ini yang aku sebutkan tadi padamu ya Rasulullah, orang yang baik itu. Ini orangnya, orang yang aku bilang tadi, orang yang baik. Ya.
Faqala inni ara fi wajhi saf'atan minasyaiton. Kata Rasulullah, tapi aku lihat di wajahnya, ya, ada guratan setan. Wajahnya itu kayak setan. Ya. Padahal orang-orang memujinya. Dipuji-puji tadi. Fasallama wa waqafa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi kalau dalam riwayat orang tadi berjenggot, bukan anti jenggot, bukan ya. Dalam riwayat itu menceritakan gitu ya. Sampai air wudunya sedang membasahi jenggotnya. Kemudian ada lagi membawa sendalnya masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian dalam riwayat juga, ya, pakaiannya, cirinya subhanallah mirip-mirip lah, gitu ya, dengan yang ada itu, ya disebutkan. Ya. Ada bekas sujud di kepalanya, ya, begitu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tadi, as'aluka billah, ya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ini kata para ulama, kalau ada orang bilang as'aluka billah, itu makruh ditolak. Nah, jangan terus ditodong orang ya. As'aluka billah, aku minta atas nama Allah, pinjam uang. Itu katanya makruh. Ya. Itu makruh makruh untuk ditolak. Nah, tapi kalau memang orang ini sering nggak bayar ya, nanti pembahasannya gitu lain lagi ya. Kalau bilang as'aluka billah, ya berarti dia benar-benar. Nah, ini Rasulullah bertanya kepada as'aluka billah, hal haddatsatka nafsuka, ya, an laisa fil qaumi afdalu minka, apakah jiwamu berbisik kepadamu, gitu ya. Arti dirimu tadi kan ada yang bilang, saya ini, saya begini. Adakah perasaan itu tadi engkau mengatakan bahwa anna laisa fil qaum afdal minka. Ini semua yang duduk para sahabat tadi kumpul-kumpul kan tadi dan kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik darimu. Itu pertanyaannya. Tidakkah dalam hati? Bayangin tuh orangnya, ya. Ini tadi orangnya kelihatan orang alim, kelihatan yang berjenggot yang panjang, kemudian pakainya paling sunnah, ya, dengan baju yang paling sunnah. Dia lihat orang semua, gitu ya. Itu soal ahlul bid'ah, nggak ngerti apa-apanya. Oh ini ustadznya, wah apalagi ini ustadznya, masuk neraka pertama. Ya, karena dia ngajak bid'ah ini. Begitu. Dia ada nggak perasaan seperti itu? Gitu. Kenapa dia ahli ibadah, tapi kalau dilihat wajahnya kok ada guratan setan itu tadi. Ya, ada karakter setan. Saf'ah itu ada yang mengatakan merah kehitam-hitaman gitu. Tapi tidak semua orang lihat. Begitu, ya. Mungkin Allah alam itu gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya ada karakter yang tidak baik dari orang itu tadi. Penyebabnya apa? Ini yang diungkap dalam hadis ini. Apa penyebabnya? Ditanya oleh Rasulullah. Ya, tidakkah ketika engkau masuk di majelis ini kamu merasakan bahwa dirimu paling baik? Dia jawab, Allahumma na'am. Iya ya Rasulullah. Ya, aku merasa lebih baik. Gitu. Jadi artinya orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, baik itu akidahnya, amalannya, ibadahnya, itu masuk dalam tadi orang yang tidak nggak pantas dilihat tadi, ya, yang dilihatnya kurang bagus, enak untuk dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi orang Islam tapi dia meremehkan orang lain, maka menjadi dia dalam hadis yang lain yang dinukil juga oleh Abu ya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, yang disebutkan bahwa bahwa innama atakhawwafu alaikum rajulan qara al-Qur'an
Ya, nanti di akhir kata Rasulullah SAW, yang sesungguh aku khawatirkan kepada kalian seseorang yang rajin baca Al-Quran, ru'yat alaihi bahjatuh, tampak pada wajahnya cinta pada Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran. Tapi sebutkan itu, aku khawatir kepada orang ini, begitu. Ya, nanti kalau kita lihat tadi, baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, hatta idza ru'yat alaihi bahjatuh, ya. Tapi apa ada kegemaran yang enggak bagus yang dikhawatirkan? Rajin baca Al-Quran, tapi tadi apa itu? Suka mensyirikkan orang, waramahu bisyirik, subhanallah. Subhanallah. Allah SWT. Ya, kita tambah yakin dengan hadis ini tadi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada orang suka baca Al-Quran, syiarnya syiar Al-Quran, tapi dia mudah waramahu bisyirik, mudah menuduh orang syirik. Siapa yang suka syirik-syirik itu? Iya, ada ya. Baca Quran, tapi begitu kita lihat ada orang malam-malam bawa telur aja. Wah, ini syirik. Ada bawa kepala kambing, dibawa ke Kalimalang, syirik. Bawa kembang, syirik. Subhanallah. Ya, nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada kesombongan, semua jenis kesombongan orang. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan ketampanan, sombong dengan tadi, sombong dengan pakaian, sombong dengan akidah. Ya, seolah-olah orang lain nggak ada yang benar. Itu tadi kita bersihkan hati kita, ya, sebersih-bersihnya. Sebetulnya tadi saya mau baca masalah puasa, ya, tapi waktunya sudah selesai dan insya Allah niatnya aja sampai, insya Allah, ya. Insya Allah niat kita sampai. Saya bacakan sedikit, nggak apa-apa. Ini kan penutupan tawakuf, sunnah-sunnahnya saja, ya. Sunnah-sunnah. Kalau wajib sudah kita tahu, ya. Ada hal-hal penting yang dilakukan di bulan puasa. Nah, Anda bacakan sedikit masalah sunnah-sunnahnya aja, ya. Sunnah-sunnah, ya. Pertama, al-fitru ala rutabin. Ya. Sunnah itu kalau puasa bukanya yang rutab, itu kurma. Sekarang alhamdulillah kurma rutab bisa sampai ke Indonesia. Dulu susah. Ya, sekarang mudah. Sudah ada. Ya. Jangan puasa makan dapat sunnah, ya, cari yang enggak nyunah. Ya, yang nyunah berarti, ya. Rutab dulu, kurma. Pertama kurma itu faedahnya banyak sekali. Ya. Kalau nggak dapat kurma, semua yang manis. Gitu. Yang manis yang tidak ada proses api, artinya tanpa dimasak. Ya, baru yang kalau nggak ada lagi baru yang ada proses masak. Yang proses masak kayak tadi, kolako. Kolak itu dalam bahasa Arab artinya bingung. Ya, orang yang makan kolak insya Allah hilang bingungnya. Ya, gitu mungkin begitu, ya. Itu tafaulnya. Ya, bingungnya gimana? Karena di situ sudah membingungkan. Ya, pisang manis ditambahin gula lagi. Maka yang minum insya Allah, yang makan, ya, kayak nggak sah gitu Ramadan ya kalau belum makan kolak gitu, ya. Ya, jadi makan, kalau nggak ada madu berarti tambah proses api kan, nah, baru nanti yang pakai proses api tadi. Kolak itu yang terakhir berarti kalau nggak ada apa-apa baru itu, ya. Al-hulu wal halwa, jadi yang ada didapatkan yang ada, yang kena dimasak, yang tidak dimasak. Yang nggak masak ya apa aja, yang manis-manis apa, semangka kayak apa aja, ya. Kemudian juga berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya, wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah.
Nah nanti orang-orang yang biasa suka repot itu nanti dibilang lagi itu hadisnya enggak sahih. Itu enggak ada. Ya biarin aja, biarin. Ya, enggak usah diladenin. Ya. Tapi ada riwayatnya, itu ada riwayat ya. Kemudian mau tambah ya enggak ada masalah. Ya. Boleh-boleh aja. Itu salah satu sunnah-sunnah yang hampir setiap hari itu, jangan sampai. Berarti kalau seperti itu siapin kurmanya. Ya, bukan nanti waktu tiap maghrib baru kita cari kurma. Nggak dapat nanti. Ya, kurma satu. Berapa? Witir. Makannya witir 33, 99. Ya. Witir. Ya. 3 maksudnya ya. 3, 7. Itu yang normal ya. Juga taftirus shaim. Nah, ini penting juga, sunnah juga. Taftir shaim. Taftir artinya apa? Memberi makan. Makanya kadang-kadang kita kalau ada tetangga kita masak lebih dikit kirim ke orang. Walaupun tahu itu ada makanan di rumahnya, nggak apa-apa, kirimin aja. Nanti dia makan dikit itu dapat pahala. Iftarnya bukan tasbih. Tasbih berarti sampai mengenyangkan kan? Enggak, membatalkan itu. Yang penting batal aja sudah dapat. Ya. Berarti kalau orang di pinggir jalan itu yang kasih. Atau kalau dapat rezeki beli kurma kirim ke desa, pedesaan banyak yang enggak makan, kesian ya. Itu kasih makan. Itu juga sunnah. Ya. Masya Allah. Apa pahalanya? Seperti pahalanya orang yang makan. Seperti dia yang puasa itu. Masya Allah. Kalau dia bisa 3 orang, berarti puasanya berapa? 3. Hari ini sudah dapat 4 berarti. Ya, dapat pahala itu tadi. Masya Allah. Ya, ada pahala yang luar biasa. Ya, disebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'an. Ya. Seperti pahalanya orang yang diberi makan tetapi tidak dikurangi pahalanya sama sekali. Jadi orang itu tetap dia dapat, kita dapat. Itu kelebihannya orang memberi makan orang yang puasa. Yang membatalkan nih bukan makan sampai kasih nampan macam-macam banyak, itu pahalanya lain lagi. Ya, ambil kurma aja diikat, ditaruh di plastik, kurma sama air, ya, atau susu atau apa, orang minum, bungkus, pinggir jalan kasih, pinggir jalan, puasa. Kelihatan orang loyo semua, ya husnudzon, kayaknya udah loyo ini, ya. Tapi kan nggak tahu apa yang terjadi. Ya, biarin aja, kita nggak tahu. Husnudzon. Mau lebih aman lagi, cari desa. Pedesaan kan banyak tuh, pedesaan orang-orang yang nggak mampu, kirim. Begitu. Ya, itu pahalanya, masya Allah. Juga sunnah mandi setiap ba'dal maghrib. Mandinya itu ba'dal maghrib. Katanya bikin apa? Jangan percaya, ya. Itu kata dokter juga bilang mitos itu, bohong. Ya, itu cuma berita yang enggak benar itu. Ya. Enggak ada sumbernya itu. Ya, mandi. Kenapa? Mandi supaya lebih giat. Ya, sholat mandi baunya wangi, ya, enak gitu. Di sampingnya juga senang gitu. Kayak di bunga, di kebun bunga. Masya Allah, sana wangi, kanan kiri wangi semua. Kan enak begitu, ya. Seharian nggak mandi, ya, kemudian baju yang dipakai tidur seharian dibawa ke masjid, kasihan, ya, orang-orang di sampingnya itu, sekitarnya itu samping, kasihan, ya, 23 rakaat lagi dia nahan, ya. Nahan aroma yang macam-macam itu ya, siapkan. Pakai minyak wangi, seperti sering saya sampaikan, pakai minyak wangi, tanya ke orang, panggil teman 3 orang, enak nggak baunya ini? Enak.
Nah, tapi yang jujur, kalau nggak enak jangan bilang enak, ya. Oh ini cocok bau saya, ya. Persiapan orang masuk itu wa man yu'azzim sya'airallah fa'innaha min taqwal qulub. Kita termasuk bagian daripada ketakwaan kita, ya. Juga mandi untuk orang yang mandi janabah, walaupun orang mandi janabah boleh setelah adzan, tapi afdalnya dia orang yang mandi janabah sebelum adzan. Ya. Bilang orang mandi dalam keadaan junub kemudian nunggu adzan. Nanti aja sekalian mau sholat, enggak. Afdalnya sebelum adzan. Ya. Kemudian juga sunnah juga tidak meninggalkan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sunnah adanya cuma di bulan Ramadan dan kita nggak tahu. Wallahu alam. Mudah-mudahan panjang umur, ya sehat afiat. Ya, kalau ada orang yang suka menunda-nunda kebaikan itu, ya ingat begitu ya. Itu nggak kembali lagi. Ya. Orang yang sudah diambil itu nggak bisa kembali lagi, ya, nggak ada mau balik lagi. Oh sayang waktu itu saya nggak sholat tarawih sebisa mungkin, ya jangan ditinggalkan. Ya. Sholat tarawih, bahkan disebutkan orang yang sholat berjamaah isya dan subuhnya berjamaah 30 arti selama bulan Ramadan, ya maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Lailatul Qadar. Artinya kemungkinan besar dia dapat malam Lailatul Qadar. Karena dia termasuk orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau hidup artinya kita memenuhi ibadah dari isya sampai subuh kan enggak. Ada jeda tidur dan sebagainya. Yang penting sholat berjamaah. Nah biasanya yang sholat tarawih setelah isya berjamaah. Begitu, ya. Salat witir, ya, salat witir juga jangan ditinggalkan. Dan biasanya kalau ada orang salat tarawih juga salat witir. Masuk bulan Ramadan kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ya, mudah-mudahan masuk bulan Ramadan semakin semangat, ya, ibadah, ya, hati kita ada pendapat para ulama yang mengatakan orang kalau beribadah walaupun singkat itu konsentrasi, hadir hatinya dimanapun itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, ada orang ngaji bertahun-tahun dia nggak tahu apa yang ngaji nggak tahu, tapi ada orang fokus, ya saya fokus sebentar saja, ya dia mungkin 2 bulan 3 bulan ikut tapi semuanya masuk ke dalam. Itu dia akan mendapatkan banyak. Itu terlepas daripada apa itu? Pahala, ya, bukan pahalanya, tapi supaya dapat itu. Ngaji supaya dapat itu ya hadir khusyuk. Kita tambah lagi nanti ya, setiap malam ba'da tarawih, nanti kita ngaji lagi. Tawakufnya ini untuk yang setiap yang mingguan atau sepekan sekali kita ganti dengan setiap malam, begitu. Kan mumpung setan diikat, ya, setan diikat. Kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, artinya apa? Dia tidak memerlukan setan lagi. Itu maksudnya, ya. Jadi setan diikat, tapi dia tetap maksiat. Di bulan Ramadan, dia sudah berarti dia nggak perlu setan, ya, udah lancar dia, nggak usah pakai gaet lagi, ya, udah dia dituntun naudzubillah min dzalik, ya. Ini disebutkan dalam hadis, barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan keluar sampai selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin baca Al-Quran, sebanyak mungkin kita baca Al-Quran, tadabbur, ya bisa kemudian hasil diisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, semua yang kita niatkan di hati kita yang baik-baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Juga yang dalam keadaan bermasalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang dalam keadaan hatinya belum bersih, mudah-mudahan Allah bersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada seluruh umat Islam. Dan insya-Allah Allah berikan hadiah terbesar yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar insya-Allah. Ya, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.